193150076. Mahasiswi Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, Riko Dharma Pratama. Saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Materi yang akan saya bahas adalah materi dari pertemuan 9, yaitu implementasi strategi, dan materi dari pertemuan 11, yaitu sistem evaluasi dan pengendalian strategi perusahaan. Tujuan saya membuat video ini dikarenakan untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan dan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategi merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan. Akan tetapi, implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategi. Mengorganisasi tindakan implementasi strategi. Sebelum perencanaan dapat menunjukkan kinerja secara aktual, perusahaan harus diorganisir dengan baik. Program harus melibatkan staf dengan memadai dan aktivitas harus diarahkan untuk mencapai lingkup tujuan yang diinginkan. Para manajer harus membahas dengan teliti cara penyusunan perusahaan mereka agar dapat memutuskan perubahan-perubahan yang harus dibuat dalam langkah kerja secara sempurna. Hal yang harus dilakukan untuk mendukung implementasi strategi yaitu mencapai sinergi. Salah satu tujuan yang harus dicapai dalam implementasi strategi adalah sinergi di antara berbagai fungsi dan unit bisnis yang ada. Untuk memastikan keberhasilan, strategi harus diterjemahkan ke dalam tindakan-tindakan yang diimplementasikan secara hati-hati. Hal ini berarti A. Strategi harus diterjemahkan ke dalam panduan aktivitas para anggota perusahaan. B. Secara strategi dan perusahaan harus menjadi satu yang dicerminkan dalam yang pertama ada cara di mana perusahaan mengatur aktivitasnya, yang kedua para pemimpin organisasi, dan yang ketiga budaya organisasi. C. Para manajer perusahaan harus menjalankan pengendalian yang menghasilkan pengendalian strategi dan kemampuan untuk menyesuaikan strategis, komitmen, dan tujuan sebagai respon terhadap kondisi-kondisi di mana masa depan yang terus berkembang. D. Organisasi harus semakin membuat komitmen yang serius untuk menjadi inovatif dan mempertimbangkan untuk membawa proses kewirausahaan dalam perusahaan agar perusahaan dapat bertahan, tumbuh, dan makmur dalam arena bisnis global yang lebih kompetitif. Kunci keberhasilan implementasi strategi ada 3. Yang pertama yaitu struktur organisasi, yang kedua gaya kepemimpinan, dan yang ketiga budaya organisasi. Struktur organisasi. Penerapan struktur organisasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi strategi agar semua aktivitas perusahaan yang diakibatkan perusahaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur organisasi akan membantu mempertajam aktivitas kunci perusahaan dan memperlihatkan pola koordinasi yang diterapkan dalam menjalankan strategi. Dalam hal ini, aspek strategi, struktur, dan lingkungan harus terpadu dalam satu kesatuan, atau jika tidak, maka kinerja perusahaan akan melemah. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Implementasi strategi biasanya berkaitan erat dengan perubahan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan masalah kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dan perlu dicermati secara teliti dalam implementasi strategi. Gaya kepemimpinanlah yang akan berpengaruh terhadap cara-cara berkomunikasi, serta proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Yang ketiga, budaya organisasi. Budaya perusahaan merupakan norma atau nilai yang dianut bersama yang menjadi dasar bertindak seorang individu dalam organisasi.
Budaya perusahaan inilah yang dapat menyebabkan mengapa suatu strategi dapat diimplementasikan pada suatu perusahaan, sedangkan pada perusahaan yang lain, strategi tersebut gagal diimplementasikan kendati kedua perusahaan tersebut menghadapi kondisi yang relatif sama. Ada 7 isu-isu dalam implementasi strategi. Yang pertama, tujuan tahunan, yang kedua, sinergi, yang ketiga, alokasi sumber daya, yang keempat, mengelola konflik, yang kelima, struktur organisasi, yang keenam, restrukturisasi, dan yang ketujuh, reward atau insentif. Dan selanjutnya akan membahas dari pertemuan 11, yaitu sistem evaluasi dan pengendalian strategi. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Ada 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi. Yang kedua, mengukur prestasi. Dan yang ketiga, mengambil tindakan kooperatif. Evaluasi strategi sangat penting, sebab sukses tidak menjamin sukses. Kesuksesan selalu menciptakan masalah baru dan berbeda. Ketiga aktivitas strategi tersebut yaitu aktivitas formulasi, implementasi, dan aktivitas evaluasi strategi muncul pada tingkatan hierarki organisasi besar seperti korporat, divisi atau unit-unit bisnis strategi, dan level fungsional. Perusahaan bisnis multidivisional yang biasanya besar memiliki 3 level strategis, yaitu korporasi, bisnis, dan fungsional. Yang pertama, strategi korporasi menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan, mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa. Yang kedua, strategi bisnis biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk, barang, dan jasa perusahaan dalam industri khusus atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Dan yang ketiga, strategi fungsional, menekankan terutama pada pemaksimalan sumber daya produktivitas dalam batasan perusahaan dan strategi bisnis yang berada di sekitar mereka. Departemen fungsional mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna memperbaiki kinerja. Hakikat evaluasi strategi. Proses manajemen strategis menghasilkan keputusan yang mempunyai konsekuensi yang signifikan dan jangka panjang. Keputusan strategi yang salah dapat menimbulkan kerugian besar yang akan sulit sekali untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, banyak perencana strategi sepakat bahwa mengevaluasi strategi sangatlah penting untuk kehidupan organisasi. Evaluasi yang tepat waktu dapat memperingatkan manajemen akan adanya masalah atau potensi masalah sebelum menjadi kritis. Beberapa tujuan-tujuan strategi yang dapat ditetapkan dapat tercapai. Yang pertama, kegiatan evaluasi strategi. Yang kedua, kriteria evaluasi strategi. Yang ketiga, konsistensi. Yang keempat, alasan perlunya evaluasi strategi. Yang kelima, proses evaluasi strategi. Keenam, mengkaji ulang landasan strategi. Yang ketujuh, mengukur kinerja organisasi. Dan yang kedelapan, aktivitas. Sifat dari evaluasi strategi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar, antara lain memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dan hasil aktual, dan mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja berjalan dengan rencana. Jenis pengendalian strategi. Pengendalian organisasi terdiri dari 3 jenis, yaitu pengendalian strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional. Pengendalian strategis merupakan proses dari evaluasi strategis.
yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan oleh setelah diimplementasikan. Pengendalian manajemen berfokus pada pencapaian sasaran dari berbagai substrategi bersesuaian dengan strategi utama dan pencapaian sasaran dari rencana jangka menengah. 4 jenis dasar pengendalian strategi. Yang pertama, pengendalian premis. Yang kedua, pengamatan strategis. Yang ketiga, pengendalian berupa peringatan khusus. Dan yang keempat, pengendalian atas implementasi. Kerangka kerja evaluasi strategi. Menelah berdasarkan strategi. Menelah prinsip dasar strategi organisasi dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap matriks. Mengukur kinerja organisasi. Mengukur kinerja organisasi berguna untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya. Menyelidiki deviasi dalam rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengambil tindakan korektif. Mengambil tindakan korektif adalah melakukan perubahan untuk memposisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif bagi masa depan. Berikut penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Saya ingin bertanya, siapa sih yang mengimplementasikan strategi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Pelaksanaan strategi adalah setiap orang dalam organisasi, para direktur fungsional, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, atau operasi atau para direktur divisi atau unit bisnis strategi akan bekerja sama dengan para bawahannya untuk mengimplementasi seluruh rencana yang telah dibuat dalam skala besar. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ada. Baik. Pertanyaan yang kedua, mengapa perlu melakukan evaluasi dan pengendalian strategi? Baik, saya akan jawab ya. Keuntungan yang diperoleh perusahaan apabila melakukan evaluasi strategi adalah dapat menentukan sejauh mana program atau proyek berada di jalur, sehingga perusahaan dapat melakukan aksi atau koreksi yang diperlukan, memastikan penggunaan sumber daya yang paling efektif dan efisien. Oke. Apakah sudah puas dengan jawaban yang sudah saya berikan? Sudah. Baik, terima kasih jika Anda sudah merasa puas dengan jawaban yang saya berikan. Baik, saya akan mengakhirinya. Sekian penjelasan dan tanya jawab dari kami, dan terima kasih untuk rekan saya Riko Dharma Pratama. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.